Terkait sentimen-sentimen yang ada di hari ini yang tentunya juga membuat rontok antar rupiah dan juga indeks harga saham gabungan di sore hari ini bahkan di sepanjang hari ini. Kiranya apa saja Safira yang mempengaruhi tentunya sentimen di dalam ambruknya IHSG dan juga rupiah di sepanjang hari ini? Silakan. Ya ini 10 menit kurang lebih ya detik-detik penutupan, dan kalau kita lihat IHSG ini semakin menurun begitu ya, atau sekarang berada di pelemahan 1,24%. Tapi kalau kita lihat Bram dan juga pemirsa, pelaku pasar ini perlu mencermati sejumlah isu dan sentimen penting pada perdagangan hari ini, terutama datang dari data-data komoditas minyak dan juga batu bara. Jadi pada hari ini pasar akan dihiasi sentimen dari dalam negeri dan luar negeri juga, dan sayangnya memang mayoritas sentimen justru bernuansa negatif sehingga IHSG, rupiah dan juga SBN ini kembali tertekan. Sentimen negatif pertama datang dari jebloknya Wall Street, ini bursa Amerika Serikat yang berakhir di zona merah. Sudah jelas menular ke pasar global termasuk ke IHSG, dan kalau kita lihat IHSG Wall Street ditutup, ada Dow Jones Index yang ditutup 1,29%, lalu juga ada S&P 500 Index 1,37%, lalu ada Nasdaq Futures yang ditutup nyaris 2% atau di 1,87%. Dan kalau kita lihat memang pergerakan bursa Wall Street ini menular begitu ya ke pergerakan IHSG. Dan selain itu juga faktor pelemahan harga komoditas juga menjadi sentimen negatif lain yang memang perlu diperhatikan investor. Jadi penurunan pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin memang sudah didorong dari anjloknya sektor energi. Kalau kemarin kita lihat di 1,91% dari hancurnya saham batubara dan juga minyak mentah serta pendukungnya. Dan kalau kita lihat memang pelemahan harga batubara ini juga bisa sudah jelas begitu ya, ini membebani IHSG mengingat memang banyak emiten yang menggantungkan pendapatan kepada batubara. Jadi kalau kita lihat saham emiten seperti Adaro, Bayan dan juga ITMG kalau kita lihat contohnya begitu ya. Ini kalau kita lihat kembali tertekan begitu Bram kalau kita lihat, dan kita lihat pergerakannya memang melemahnya harga komoditas seperti batubara juga bisa membuat ekspor turun sehingga semakin menekan rupiah. Kita lihat hari ini rupiah sudah berada di 15.600-an lebih begitu ya, dan kalau kita lihat memang mata uang Garuda ini mencatatkan kinerja mengejutkan sekaligus juga mengecewakan belakangan ini. Rupiah kalau kita lihat terhadap dolar Amerika Serikat pasca The Fed memberi sinyal suku bunga akan berada di level yang tinggi dalam beberapa waktu ke depan, dan juga pelemahan rupiah ini juga bisa berdampak buruk bahkan memang membawa tsunami ekonomi ke Indonesia. Ini agak-agak ngeri ya beritanya. Dan kalau kita lihat memang kemarin rupiah juga berakhir melemah di 0,32% ke posisi 15.575 per US dollar. Parahnya memang sepanjang perdagangan rupiah ini sempat melemah ke titik tertingginya ke posisi 15.610 per US dollar yang memang sekarang ada di posisi hari ini begitu. Jadi meskipun kemarin ditutup di level psikologis 15.500-an, jadi memang sebenarnya ini posisi sudah paling rendah sejak 6 Januari 2023. Alias memang kalau kita lihat penurunannya sudah turun sekitar 9 bulan terakhir. Sementara kalau kita lihat kita perhatikan juga indeks dolar begitu ya, pada Selasa kemarin memang berada di posisi 107,02. Jadi posisi tersebut juga adalah yang tertinggi sejak November 2022 atau 10 bulan terakhir, Bram. Ya, ini juga berimplikasi begitu ya, atau berharapnya pasar, Bank Indonesia juga diharapkan bisa mengintervensi agar memang rupiah tidak terpuruk lebih dalam lagi. Sebetulnya, Andi kita lihat secara sentimen globalnya, sentimen apa saja di sana yang mana juga selain kalau kita amati begitu ya, refleksinya terhadap masih hawkishnya kebijakan The Fed terhadap sejumlah mata uang lain termasuk rupiah, Safira. Iya, kalau kita lihat memang jika pelemahan rupiah ini terus berlanjut, maka ya lagi-lagi tadi petaka ekonomi di tanah air juga sebenarnya tidak bisa terhindarkan. Pasalnya memang pelemahan rupiah akan berimplikasi kepada banyak hal, mulai dari kenaikan harga barang impor, lalu ada lonjakan bunga deposito dolar hingga membengkaknya utang perusahaan. Jadi ini sudah jelas pasti ada efek domino yang akan terjadi. Dan kalau kita lihat memang dari ekspektasi pasar mengenai kebijakan ketat Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, ini juga semakin kencang, Bram. Ini kalau kita lihat memang berdasarkan perangkat FedWatch Tool, ini menunjukkan sekitar 30,9% pelaku pasar memperkirakan adanya kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis point pada November mendatang. Nah, angka ini tuh sebenarnya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan pekan lalu yang persentasenya hanya di 14% saja. Dan kalau kita lihat kebijakan The Fed yang masih hawkish, ini juga menjadi pemberat kenaikan IHSG untuk menembus level psikologis di 7.000. Bahkan per hari ini IHSG kembali keluar dari level psikologis 6.900. Alias kalau kita lihat IHSG sudah berada di level 6.800-an. Dan kalau kita lihat memang rapat FOMC kemarin juga mengindikasikan
jika kebijakan moneter yang ketat akan tetap berlanjut hingga 2024 dan akan memangkas suku bunga lebih sedikit dari indikasi sebelumnya. Dan kalau kita lihat berdasarkan dokumen .plot The Fed, ini menunjukkan juga suku bunga akan ada di kisaran 5,5% hingga 5,75% pada tahun ini. Artinya ada indikasi jika The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point lagi hingga akhir tahun dan tak menutup kemungkinan bahwa The Fed ini akan menaikkan suku bunga 2 kali lagi menjelang akhir tahun. Dan kita lihat posisi suku bunga Indonesia berada di 5,75%, Bram, dan akhirnya ini akan menjadi imbang. Ini akan menjadi kebijakan Bank Indonesia akan seperti apa ke depannya kalau memang The Fed akan mengarah ke suku bunga di 5,5 hingga 5,75%. Artinya ada akan banyak yang keluar dari dalam negeri. Oke, ada peluang atau risiko capital outflow di sana karena memang spread dari obligasi antara Amerika Serikat dan juga tanah air kita Indonesia cukup tipis atau bahkan bisa jadi sama begitu ya, Anda katakan tadi Safira. Lalu Andi kita amati dari sektor komoditas khususnya minyak, ada apa sentimen di sana, Safira? Ya, kalau kita lihat memang The Fed sudah menjelaskan ya jika mereka ini akan memutuskan kebijakan ke depan, dan kalau kita lihat pasca artinya FOMC itu harus berhati-hati berdasarkan data yang berkembang serta mempertimbangkan outlook serta resikonya. Namun kalau misalnya kita melihat ekonomi Amerika Serikat yang masih solid, sepertinya ini akan sulit bagi The Fed mengambil langkah berbalik menurunkan suku bunga. Yang tadi seperti Bram tanyakan begitu ya, di sisi lain juga sebenarnya ada sentimen penggerak dari sektor komoditas Amerika Serikat yang akan datang juga hari ini begitu, di mana memang hari ini akan ada stok minyak mentah mingguan API. Ini diketahui memang stok minyak mentah di Amerika Serikat naik 1,5 jutaan barrel pada pekan yang berakhir di 22 September 2023 setelah penurunan 5,25 juta barrel pada minggu sebelumnya. Ini menurut data dari Buletin Statistik Mingguan API. Jadi kenaikan tersebut sudah menandai kenaikan kedua dalam persediaan minyak mentah Amerika Serikat dalam 7 minggu terakhir. Hari ini juga akan ada meeting OPEC. Kalau kita lihat para menteri dari organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC dan juga sekutunya yang dipimpin oleh Rusia yang dikenal sebagai OPEC Plus akan bertemu pada hari ini. Jadi OPEC Plus kemungkinan tidak akan membuat perubahan lagi apapun itu terhadap kebijakan yang ada selama pertemuan online pada hari ini waktu setempat. Hanya saja memang fokusnya adalah pembaruan mengenai rencana Arab Saudi dan juga Rusia terkait pemotongan sukarela mereka. Jadi pada tanggal 5 September mereka memperpanjang pemotongan sebesar 1,3 juta barrel per hari hingga akhir tahun, dan ini mengatakan mereka akan meninjau keputusan pemotongan tersebut setiap bulannya. Oke, baik. Safira, Anda dari sektoral, saya amati begitu ya, untuk sektor perbankan dan juga sektor komoditas energi mengalami kontraksi yang cukup dalam di hari ini atau berkontribusi negatif terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini. Ada sentimen apa di perbankan dan juga komoditas energi yang mana juga Anda kita amati dari segi emitennya memiliki kapitalisasi yang cukup besar? Iya, ini kalau kita lihat dari moversnya juga beberapa ada bank-bank big cap begitu ya, ini IDX Prime. Kalau kita lihat tadi baru saja diputuskan ada BBCA, BBRI, BMRI dan juga BBNI. Dan tadi kalau kita lihat memang di sesi 1 BBCA masih berada di zona hijau begitu di antara bank-bank lainnya, bank-bank big cap lainnya. Bank BCA sekarang terkoreksi 0,27%, BBRI juga terkoreksi nyaris 1%, diikuti oleh BBNI yang juga terkoreksi 0,72%. Jadi memang isu The Fed ini juga berpengaruh pada sektor perbankan, Bramudia. Dan kalau sektor energi, kalau kita lihat tadi juga ada batu bara dan juga minyak yang memang lagi banyak isu begitu ya. Dan kita lihat, ya kalau kita lihat beberapa emiten juga pasti akan terkena dampaknya. Emiten dalam negeri kalau kita lihat ada Medco, juga Barito Pacific, ADMR dan juga BMRS yang kalau kita lihat memang masing-masing terkoreksi lebih dari 5% atau lebih dari 6% begitu. Kita lihat ada Medco yang terkoreksi 5,96%, lalu Barito Pacific 6,2%, diikuti ada Raw Minerals 6,45% dan BMRS ini kita lihat terkoreksi 8,65%, nyaris 9% Bramudia. Oke, baik. Sangat lengkap sekali market fokus Anda, Safira, di sore hari ini. Terima kasih telah berbagi kepada kami dan juga insight-nya kepada pemirsa. Tentunya kita harapkan indeks harga saham gabungan begitu ya di sebentar lagi akan ditutup yang mana tidak terkoreksi cukup dalam atau lebih dalam lagi. Nah, ini udah berbunyi begitu ya, untuk belnya pas sekali. Kita amati untuk penutupan indeks harga saham gabungan di sore hari ini akan ditutup tidak terkoreksi lebih dalam di sepanjang hari ini. Kita amati untuk posisinya. Ya, ini kalau kita lihat Bram, sepertinya ISG susah sekali ya untuk dapat psikologis.
Oke, baik. Kita nantikan. Tapi andai kita amati begitu ya, Safira, ya, ada sedikit spike di akhir perdagangan. Ini apakah memang ada aksi beli yang mana juga sering dilakukan oleh para pelaku pasar atau investor di akhir-akhir perdagangan? Ada sedikit aksi beli yang mana membuat pelemahan yang terjadi di indeks harga saham juga tidak terlalu dalam. Ada kita amati tadi hampir 1% pelemahannya. Tapi saat ini juga sudah mulai berkurang. Ada tarikan sedikit ya? Ada tarikan sedikit di akhir-akhir. menuju penguatan begitu ya, Safira, ya. Paling nggak lebih dari 1% ya, tapi ini udah di 0,78% terkoreksi. Oke, final level begitu ya, Yeah. Safira, ya. 0,78% pelemahannya untuk perdagangan di hari ini. Kita lihat IHSG tidak mampu untuk kembali ke level psikologis 6.900-nya atau saat ini bertengger di level 6.886 poin. Kita lihat juga, Safira, indeks secara sektoralnya. Ya, kalau kita lihat dari ke-11 sektor di Bursa Efek Indonesia, kita perhatikan di final level perdagangan hari ini, financial melesat, Bram, nyaris 1% setelah berada di zona merah. Kali ini financial berada di zona hijau dengan penguatan 0,83%, diikuti juga consumer primer, consumer non primer, dan perindustrian berada di zona merah, masing-masing terkoreksi 0,66%, 1,61%, dan 1,56%. Energi terkoreksi 2,61%, bahan baku 2,98%, diikuti infrastruktur, properti, dan real estate masing-masing 1% dan 1,0%. Teknologi terkoreksi 0,91%, transportasi dan logistik 2,54% terkoreksi. Lalu ada kesehatan, ini menemani sektor finansial begitu ya, yang berada di zona hijau dengan penguatan 0,26%. Ya, hanya dua sektor tersebut, Ya. Safira, ya, yang mengalami penguatan atau masih mampu bergerak defensif di sepanjang hari ini. Kita amati juga pergerakan rupiah kita terhadap dolar. Ternyata rupiah kita masih berada di level pelemahannya atau melemah 0,32%, berada di level 15.625 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah terhadap dolar. Kita lihat juga posisi rupiah kita terhadap sejumlah mata uang lainnya. Terhadap Singapura dolar, rupiah kita melemah 0,42%. Terhadap Japanese yen, juga rupiah kita melemah 0,35%. Terhadap euro, rupiah kita terkoreksi 0,51%.